Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok satu, kelas MM25R1 akan menyampaikan presentasi hasil analisis kami dari penjualan jam tangan bermerek. Kami lakukan dari data sekunder itu antara tahun 2010 sampai 2011. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nendi, kemudian ada Mbak Sekarna Yomi, kemudian ada saya sendiri, Dede Ahmad Hadi, dan ada Ibu Yusi Yusmiati. Baik, apa yang menjadi latar belakang kami melakukan analisis penjualan jam tangan secara global antara tahun 2010-2011 ini dapat kita lihat bahwa analisis penjualan jam tangan bermerek di beberapa negara antara tahun 2010 dan 2011 ini trennya menunjukkan pergeseran yang signifikan ya dari segi konsumsi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga budaya yang kompleks. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, analisis lintas wilayah menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor geografis, daya beli, dan gaya hidup mempengaruhi performa industri jam tangan bermerek secara global. Nah, oleh karena itu, analisis deskriptif terhadap data penjualan jam tangan bermerek pada periode 2010-2011 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai distribusi pasar global berdasarkan wilayah. Variasi tingkat penjualan antar negara serta peluang pertumbuhan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan pemasar produk produk mewah di masa mendatang. Next, Mas. Nah, apa yang menjadi urgensi dari analisis yang kami lakukan? Nah, analisis ini penting dilakukan karena industri jam tangan saat ini sedang mengalami perubahan besar akibat transformasi teknologi dan juga perilaku konsumen. Munculnya produk digital seperti smartwatch gitu ya telah mempengaruhi penjualan jam tangan konvensional di banyak negara. Nah, selain itu, data menunjukkan bahwa penjualan jam tangan ini masih sangat terpusat di wilayah Eropa Barat, terutama di Inggris ya. Sementara pasar Asia dan Eropa Timur ini masih belum optimal. Nah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa distribusi penjualan tidak merata dan faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, dari sisi bisnis, hasil analisis ini akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis data. Misalnya dalam menentukan harga, wilayah prioritas, atau strategi promosi. Dari sisi akademik, analisis ini juga memiliki nilai urgensi karena dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ekonomi, manajemen pemasaran, dan analisis statistik dalam memahami dinamika pasar barang mewah secara global. Lanjut, Mas. Yang menjadi rumusan masalah dari kelompok kami adalah yang pertama bagaimana distribusi penjualan jam tangan bermerek di beberapa negara pada tahun 2010 sampai 2011. Yang kedua, negara mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dan terendah selama periode tersebut. Yang ketiga, bagaimana perubahan penjualan jam tangan bermerek dari tahun 2010 ke 2011. Dan yang terakhir, apa hasil analisis statistik deskriptif yang dapat menjelaskan variasi data penjualan antar negara. Baik, selanjutnya untuk melanjutkan presentasi,
rekan kami Mbak Askar Naomi yang akan melanjutkan. Baik, selanjutnya terdapat slide untuk tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada mendeskripsikan kondisi penjualan jam tangan bermerek di berbagai negara selama periode 2010 sampai 2011. Kemudian yang kedua ada menganalisis sebaran penjualan berdasarkan faktor wilayah dan waktu. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dominasi pasar pada negara-negara dengan kinerja penjualan yang menonjol. Yang keempat, memberikan rekomendasi berbasis data bagi produsen dan pemasar dalam pengambilan keputusan strategis di industri jam tangan bermerek. Untuk selanjutnya, di sini terdapat metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Untuk pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada data numerik penjualan jam tangan bermerek, sehingga dapat diukur dan dianalisis secara objektif, sedangkan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penjualan, menganalisis pola distribusi, serta menunjukkan perbedaan kinerja antar negara tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang terjadi di pasar global jam tangan mewah pada periode 2010 sampai 2011. Kemudian objek dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah industri jam tangan bermerek dunia dan negara-negara yang menjadi pasar utama produk tersebut. Objek penelitian mencakup merek-merek ternama seperti Rolex, Omega, Casio, Tag Heuer, dan Tissot. Kemudian dipilih karena dominasi dan pengaruhnya terhadap tren pasar jam tangan mewah global. Sedangkan subjek penelitian meliputi beberapa negara di Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, serta negara di Asia, salah satunya itu ada Jepang. Nah, subjek-subjek ini dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakteristik pasar yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan gaya hidup, sehingga memungkinkan analisis distribusi penjualan, variasi kinerja antar negara, dan pola dominasi pasar secara komprehensif. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pengolahan dan analisis data, sehingga kami menggunakan SPSS versi 25 untuk melakukan analisis statistik deskriptif serta Microsoft Excel 2016 untuk pengolahan data awal, penyusutan tabel, dan visualisasi grafik. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis data secara efektif, akurat, dan efisien. Next, untuk di bagian lokasi geografis dari penelitian ini, negara-negara yang terdapat pada data penjualan jam tangan bermerek ini ada di beberapa negara dan tahun. Untuk negaranya ini terdapat 14 negara, diantaranya ada Australia, Belgium, France, Germany, Italia, Jepang, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, serta United Kingdom. Lokasi grafis ini menunjukkan adanya di Eropa Barat, serta ada di Asia. Kemudian di subjek penelitian ini terdapat dari jam tangan bermerek. Untuk data sekunder ini kita gunakan dari sumber statistika yang sudah ada dan dapat diverifikasi dari 3 poin. Terdapat laporan industri jam tangan internasional seperti International Watch Federation atau bisa disingkat dengan IWF, dan Statista. Kemudian yang kedua
Publikasi resmi perusahaan jam tangan bermerek termasuk laporan tahunan dan laporan penjualan. Kemudian yang ketiga, basis data perdagangan internasional yang mencakup volume dan nilai penjualan antar negara. Penggunaan data sekunder ini dipilih karena data penjualan jam tangan bermerek bersifat global dan sulit diperoleh secara langsung dari seluruh negara. Selain itu, data sekunder ini memungkinkan analisis histori dan lintas negara untuk periode 2010 sampai 2011. Next, kita beralih ke slide selanjutnya. Terdapat analisis data penjualan. Yang pertama kita bahas mengenai persiapan data. Sebelum dilakukan analisis statistik deskriptif, langkah awal yang dilakukan adalah persiapan data. Nah, ini untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan telah bersih, konsisten, dan sesuai dengan tujuan analisis. Tahapan persiapan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa proses seperti pemeriksaan kelengkapan data, yaitu biasa disebut data cleaning. Dataset yang digunakan ini terdiri dari 2.572 observasi yang mencakup data penjualan jam tangan bermerek pada periode tahun 2010 sampai 2011. Kemudian pemeriksaan awal ini terhadap data dilakukan menggunakan SPSS 25 untuk memastikan tidak terdapat nilai kosong atau bisa disebut dengan missing value, data duplikat, atau kesalahan input. Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh data dinyatakan valid dan tidak ditemukan nilai yang hilang. Selanjutnya, kita melakukan pemilihan variabel. Dari keseluruhan variabel yang tersedia, hanya variabel yang relevan terhadap analisis deskriptif yang digunakan, yaitu quantity, price dalam billion USD, kemudian ada country, dan year. Variabel lain seperti bill no, item name, dan customer ID tidak digunakan karena tidak berpengaruh langsung terhadap pengukuran statistik yang dilakukan. Kemudian, kita melakukan standarisasi format dan tipe data. Setiap variabel dikonversi ke format data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Variabel year ini dikategorikan sebagai data numerik, country sebagai data kategorikal, sedangkan price dan quantity diperlakukan sebagai data rasio. Proses ini dilakukan untuk menjaga konsistensi struktur data dalam SPSS dan memudahkan proses perhitungan statistik. Kemudian yang terakhir, terdapat pengelompokan data. Dari data ini kemudian dikelompokkan berdasarkan negara dan tahun penjualan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses visualisasi dan perbandingan distribusi penjualan antar negara serta perubahan penjualan antar periode waktu. Tahapan persiapan data ini memastikan bahwa dataset telah siap digunakan untuk proses analisis deskriptif selanjutnya dan menghasilkan hasil analisis yang akurat, representatif, serta dapat diinterpretasikan dengan tepat. Kemudian dalam pembahasan penjualan per negara ini, dari data penjualan jam tangan bermerek di beberapa negara itu terdapat yang pertama ada di Australia, total data ini 84. Yang kedua ada Belgium, total data 31. Yang ketiga France, total data 292. Yang keempat Germany, total data 211. Yang kelima Italia, total data 18. Yang keenam Jepang, total data 49. Yang ketujuh Lithuania, total data 34. Yang kedelapan Netherlands, total data ada 18. Yang kesembilan Norway, total data 49. Yang ke-10 ada Poland, total data 8. 11 Portugal, total data 52. 12 Spain,
total data 220. Yang ke-13 ada Switzerland, total data 49. Yang ke-14 terdapat United Kingdom, total data 1457. Sehingga total data dari ke-14 negara ini dijumlahkan menjadi 2.572 data. Untuk penjualan per tahun, dari tahun 2010 total data ini terdapat di 2.195, kemudian di tahun 2011 total data menjadi 377. Sehingga data yang digunakan dari tahun 2010 sampai 2011 ini menunjukkan di total data 2.572. Untuk statistik deskriptifnya dilihat dari data pada Excel dan SPSS 25 ini menunjukkan bahwa valid di bagian negara dan tahun dengan jumlah yang sama, yaitu 2.572, dengan missingnya ini 0. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Nendi. Mas Nendi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak Yomi, terima kasih atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penjualan per negara. Nah, berdasarkan hasil analisis data penjualan jam bermerek pada tahun 2010 hingga 2011, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam distribusi penjualan antar negara. Dari total data, yaitu 2.572 data yang dianalisis, United Kingdom atau Inggris menjadi pasar terbesar dalam kontribusi, yaitu sebesar 56,6% dalam total penjualan. Kemudian posisi berikutnya ditempati oleh Prancis, yaitu sebesar 11,4%. Kemudian Spanyol 8,6% dan Jerman 8,2%. Kemudian negara-negara seperti Polandia dan Italia hanya menyumbang bagian yang sangat kecil dari total penjualan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah Eropa Barat menjadi pasar utama bagi jam tangan bermerek di dunia. Sementara negara-negara lain ini memiliki kontribusi yang relatif rendah. Hasil visualisasi dari grafik yang ditampilkan bahwa di mana terlihat jelas dominasi penjualan di Inggris dan konsentrasi penjualan yang tinggi di beberapa negara Eropa Barat lainnya. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa strategi pemasaran dan distribusi produsen jam tangan bermerek cenderung terfokus pada negara-negara dengan daya beli yang tinggi dan tingkat konsumsi produk mewah yang besar. Nah, sebaliknya, pasar di negara dengan kontribusi rendah menunjukkan adanya peluang pengembangan yang masih terbatas, baik karena faktor ekonomi maupun preferensi konsumen yang rendah. Kemudian, selanjutnya analisis penjualan berdasarkan tahun. Nah, kita bisa lihat dari diagram atau grafik yang kita tampilkan, yang mana sebagian besar dari penjualan jam tangan bermerek terjadi pada tahun 2010, yaitu sebanyak 85,34% atau sebanyak 2.195 dari total penjualan. Nah, sementara itu di 2011, khususnya di bulan Januari, terdapat penurunan yang drastis, yaitu hanya 377 data atau sebesar 14,7%. Nah, penurunan ini memungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor nih. Di antaranya yaitu karena efek pemulihan ekonomi
global pasca krisis 2008, kemudian pergeseran tren konsumsi konsumen ke produk digital seperti smartwatch, serta kebijakan distribusi yang kurang optimal di beberapa wilayah. Kemudian, temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi penjualan tahunan yang signifikan, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut. Untuk apa? Untuk memahami pengaruh faktor ekonomi dan konsumen terhadap performa pasar jam tangan bermerek tersebut. Kemudian ada analisis statistik deskriptif. Nah, ini yang merupakan tugas utama dari eh, mata kuliah statistik terapan ini, yaitu bisa dilihat dari data pengolahan data SPSS 25, yaitu berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa rata-rata jam tangan bermerek tercatat sebesar, lihat dari min ya, yaitu 279,60 juta. Ini dalam USD ya. Kemudian dengan rentang harga, diantaranya karena datanya 0, eh, kita kasih catatan bahwa harga yang paling rendah yaitu 0,1 USD. Hingga harga yang paling mahal yaitu 25,443 juta USD. Kemudian untuk rata-rata penjualan per negara yaitu kita bisa lihat dari sini. Dari rata-rata penjualan dari min yaitu 12,64 unit. Sedangkan untuk standar deviasinya yaitu 66,94 yang menunjukkan bahwa variasi yang cukup tinggi antar negara. Nah, nilai deviasi ini sangat besar yang mengidentifikasikan adanya ketimpangan distribusi penjualan, di mana beberapa negara mencatat penjualan yang sangat tinggi, sedangkan negara yang relatif rendah. Nah, temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan signifikan dalam performa pasar jam tangan bermerek di berbagai wilayah menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut nih mengenai faktor yang mempengaruhi variasi dan harga. Nah, sebagai catatan juga bahwa nilai nilai terendahnya yaitu 0,1 USD, yaitu itemnya disco ball Christmas decoration. Nah, untuk nilai minimumnya di penjualan yaitu 1 quantity, yaitu dengan nama merek Dogi Rubber. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yus. Silakan. Ya, terima kasih Mas Denny. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif mengungkapkan pentingnya harga dan penjualan unit dalam memahami dinamika pasar jam tangan bermerek di berbagai negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Inggris menjadi pasar terbesar untuk jam tangan bermerek yang dipengaruhi oleh faktor historis secara tingkat daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Di sisi lain, pasar di kawasan Asia seperti Jepang memberikan kontribusi yang lebih kecil karena konsumen lebih cenderung memilih merek lokal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hardianata 2017 yang menyatakan bahwa analisis sistem informasi penjualan dapat membantu perusahaan memahami karakteristik konsumen lintas wilayah secara sistematik, sehingga memungkinkan perumusan strategi pemasaran dan distribusi yang lebih efektif. Lanjut. Analisis statistik deskriptif memberikan wawasan mendalam tentang harga dan penjualan jam tangan bermerek, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pasar global secara signifikan. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini memberikan arah awal bagi pembentukan model kuantitatif lanjut seperti model regresi berganda untuk menguji pengaruh
simultan negara, tahun, dan harga terhadap volume penjualan. Analisis korelasi untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel numerik serta analisis klaster untuk mengelompokkan negara berdasarkan karakteristik penjualan dan harga. Dengan demikian, implikasi dari variabel-variabel yang dianalisis bukan hanya menggambarkan kondisi empiris pasar jam tangan bermerek, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model statistik yang mampu memprediksi kinerja penjualan di masa mendatang. Next. Kesimpulan, distribusi penjualan antar negara menunjukkan dominasi pasar di wilayah Eropa Barat, khususnya Inggris, dengan kontribusi sebesar 56,6% dari total penjualan global. Negara lain seperti Prancis, Spanyol, dan Jerman juga menunjukkan performa penjualan tinggi, sementara negara-negara di Asia dan Eropa Timur memiliki kontribusi yang relatif kecil. Distribusi penjualan berdasarkan tahun memperlihatkan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan porsi 85,3%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 14,7%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca krisis 2008, pergeseran minat konsumen terhadap produk digital seperti smartwatch, serta perubahan strategis distribusi di beberapa wilayah. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan rata-rata harga jam tangan bermerek sebesar 279,60 juta US dollar dengan rata-rata penjualan 12,64 unit per negara dan standar deviasi yang tinggi 66,94, menandakan adanya variasi besar antar negara. Hal ini menunjukkan ketimpangan pasar yang cukup signifikan antara negara dengan daya beli tinggi dan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan sama Pak Dede. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Bu Yusi. Di bagian terakhir dari presentasi yang kami sampaikan dari hasil analisis penjualan jam tangan secara global, kami akan menyampaikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil dari hasil analisis yang kami lakukan. Setidaknya ada 5 rekomendasi yang bisa kami berikan. Yang pertama, produsen jam tangan ini perlu memperkuat strategi mengenai pemasaran regional. Eropa Barat masih menjadi pasar utama. Ya, namun potensi pertumbuhan di Asia ini harus mulai digarap lebih serius lagi melalui promosi yang lebih adaptif dengan karakteristik lokal Asia. Kemudian yang kedua, dari sisi produk ya, perusahaan ini perlu melakukan diversifikasi dan juga inovasi. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perangkat digital, ini penting bagi produsen untuk menghadirkan produk baru seperti smartwatch ya atau model hybrid yang mampu menggabungkan fungsi klasik dan fungsi modern gitu. Kemudian yang ketiga, rekomendasi yang kami berikan yaitu terkait jaringan distribusi yang harus dioptimalkan. Negara-negara dengan kontribusi penjualan rendah ini perlu mendapatkan perhatian agar pasar menjadi lebih seimbang dan efisien. Yang ketiga yang bisa kami rekomendasikan yaitu yang keempat yang bisa kami rekomendasikan yaitu terkait penggunaan sistem informasi penjualan berbasis data. Nah, ini akan membantu perusahaan dalam memahami tren pasar secara real time dan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat tentunya. Kemudian di bagian terakhir penelitian selanjutnya ini diharapkan
dapat menggunakan model statistik lanjutan seperti regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel harga, wilayah, dan waktu sehingga hasil analisis ini bisa digunakan untuk perencanaan bisnis global yang lebih presisi. Itu mungkin 5 rekomendasi yang bisa kami sarankan dari hasil analisis yang sudah kami lakukan. Selanjutnya kita tiba di bagian akhir dari presentasi kelompok kami dari kelompok 1. Nah, untuk menutup presentasi, saya memiliki sebuah pantun yang isi pantunnya ini saya bacakan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari Cakep. lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.